Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Saputra dalam tutorial membuat aplikasi klinik sederhana menggunakan Java. Nah, kali ini saya akan membuat struktur projectnya, kemudian membuat menu utama dan cara memanggil form. Nah, kita buka NetBeans. Saya menggunakan editor NetBeans ya. Klik file, terus pilih new project, pilih Java application. Next ya, kita berikan namanya, kita search dulu, saya pilih di bagian program saya. Terserah Anda meletakkan folder di mana, yang penting Anda ingat. Open ya. Saya berikan nama projectnya adalah klinik ya, aplikasi klinik, aplikasi _klinik. Oke, nah di aplikasi klinik nanti ini jangan lupa tadi ya, checklist create main class-nya biar nanti tidak ada otomatis tidak bisa running ya. Kita akan membuat package ya. Package itu apa ya? Package itu adalah suatu folder atau ya bungkus yang dimana nanti kita akan membungkus kelas-kelas tersendiri. Kalau misalkan nanti kelas koneksi, berarti dibungkus di kelas koneksi, di package koneksi dan sebagainya. Untuk yang pertama saya akan membuat package ya. Yang pertama adalah package, saya buat dulu package yang namanya main ya, atau ya main. Kemudian ada package model. Kita menggunakan konsep OOP ya, OOP atau pemrograman berorientasi objek. Model ada view, kemudian ada controller, ada package namanya koneksi. Saya ganti koneksi saja ya. Kemudian saya berikan lagi koneksi sudah. Sebentar. Oke, cukup mungkin ya, koneksi, view, main, controller, model. Oke, cukup ini dulu. Sebenarnya ada satu lagi nanti untuk meletakkan gambar. Nah, ini kita akan isi satu persatu fungsi seperti apa. Tapi sebelum kita memasukkan kelas atau form di dalam paket yang dibuat, kita tambahkan dulu library. Cara nambah library adalah klik kanan, pilih add jar or folder ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah menambahkan library JDBC driver MySQL. Anda bisa menambahkan lewat jar atau bisa menambahkan library. Kalau jar itu artinya adalah Anda menambahkan library yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Tapi kalau menambahkan lewat add library itu adalah library yang sudah Anda yang sudah difasilitasi oleh NetBeans. Nah, misalnya saya akan mengambil salah satu library yang saya biasa gunakan yang sudah dibawakan oleh NetBeans, yaitu saya klik add library-nya, kemudian ada pilih MySQL JDBC driver, klik add library. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya adalah MySQL JDBC driver itu digunakan untuk koneksi ya database dengan pemrograman Java-nya nanti. Nah, kemarin kita sudah buat database namanya database klinik. Nah, itu adalah salah satu database yang bisa kita gunakan dalam aplikasi ini, dan cara koneksi juga nanti ada caranya ya, MySQL JDBC driver. Oke. Kemudian kalau kita mau nambahin library lainnya, silakan Anda ambil dulu library yang Anda siapkan. Kalau Anda ingin mendownload library yang sudah saya siapkan, nanti tinggal dilihat di komentar saya berikan. Sebentar, saya coba cari dulu library yang sudah saya siapkan. PBO, oke. Ini lib ya, folder libnya saya kopikan ke dalam project yang telah saya siapkan, yang saya buat aplikasi klinik ya, aplikasi klinik ini saya paste di dalam project aplikasi kliniknya. Kemudian kita tambahkan library-nya, klik kanan, kemudian nanti ada add jar or folder, tambahkan sesuai dengan tadi ya, saya menambahkan di aplikasi klinik tadinya. Oke, sebentar.
agak lambat. PBO aplikasi ini kita ambil di folder lib itu. Anda boleh pilih salah satu atau pilih salah dua dan ambil semuanya, silakan. Saya misalkan pilih semua. Sebenarnya yang paling penting itu adalah e-text, Groovy All, kemudian Jasper Report. Nah ini ya, nah 3 ini digunakan untuk namanya laporan, membuat report di dalam Java. Kalau ini digunakan untuk membuat kalender atau JDate atau tanggal, permainan tanggal. Kalau yang di ini ada MySQL yang seperti tadi, sama saja. Ini ada bawaan dari jar-nya, bisa ada pilih juga. Kalau ini ada bermain dengan tampilan, sintetika, substance, jtato, dan lain-lainnya. Nah, JFree chart itu digunakan untuk grafik. Nah, ini udah semua saya siapkan. Saya Ctrl A saja, kemudian open. Maka nanti otomatis ke-include di dalam project kita. Nih. Ya, seperti itu. Oke. Sebentar, kita background scanning. Oke. Nah, kemudian saya akan membuat ya sebuah menu utama. Caranya di main, kita buat di main, klik kanan, new JFrame form, beri saja namanya menu, ya, class name menu. Desainnya itu kita berikan seperti ini. Saya akan membuat konsep menggunakan MDI form. Jadi bukan seperti yang menu biasa bisa dibuat ya, tapi ada konsep MDI form di sini. Untuk memberikan menu bar atau menu, kan kalau di menu utama akan diberikan menu bar. Nah itu caranya Anda pilih di swing menus. Nah Anda pilih ini, kemudian tarik menu barnya seperti ini. Lalu bagaimana cara mendesain menu barnya? Nah, Anda bisa klik kanan, edit text misalkan ya. Ini diberikan nama pengguna. Kemudian di sini saya berikan data master ya. Kemudian di sini saya tambahkan anak menu dari sini ya, klik kanan penggunanya, kemudian add from palette, tambah menu item, misalkan yang pertama ubah password ya. Kemudian tambahkan lagi item, tambah pengguna misalkan ya, tambahkan lagi menu item misalkan oke, sebentar saya berikan ubah password tambah pengguna. Oke, saya akan tambahkan separator, saya hapus lagi satu ini, saya hapus. Nah ini saya add from palette, bukan menu item, separator. Nah separator itu apa? Adalah pemisah. Nah pemisah seperti ini, ada garisnya lah. Kemudian saya akan tambahkan lagi menu keluar aplikasi. Oke, keluar aplikasi. Oh ya, satu lagi sebelum keluar aplikasi saya buat dulu lah logout ya. Jadi ada logoutnya, baru keluar aplikasi. Keluar aplikasi. Nah, Anda bisa menambahkan shortcut di sini, tinggal klik misalkan ya, klik sini sampai dia bentuk ini, Anda double klik saja atau ya double klik. Nanti di sini mau tambahkan misalkan kontrol, atau misalkan saya mau ubah password itu misalkan kontrol H, kita tambah H, lalu ketik atau klik kontrolnya atau pilih ALT, serah, kemudian di OK, nanti otomatis bisa shortcut. Kemudian data master saya akan menambahkan dia itu ada dokter, ada satu lagi pasien, pasien. Kemudian nanti setelah itu ada menu lagi, tambah menu, klik kanan add menu tadi ya. Di sini saya buat data master, kemudian nanti laporan. Sebelum laporan ada data transaksi, yaitu tambah anak menunya adalah pemeriksaan. Yang ini
pemeriksaan. Kemudian laporannya ada laporan dokter, data informasi dokter atau data dokter. Kemudian ada data pasien. Selanjutnya ada data pasien, data dokter, dan data transaksi. Nah, satu lagi menu yaitu tentang aplikasi. Jadi ada tentang aplikasi Anda. Tentang aplikasi. Nah, ini mau tambahkan anak menu misalkan info ya. Nah, ini bisa Anda tambahkan ya. Ganti variabel name misalkan pengguna, saya ganti J menu pengguna. Kemudian master saya ganti J menu master. Kemudian transaksi saya ganti J menu transaksi. Laporan saya ganti menjadi J menu laporan. Kemudian tentang aplikasi saya ganti J menu tentang. Anak menu dari pengguna saya buat misalkan J menu item, ubah password atau ubah PW. Saya ganti tambah. Oke, saya klik. Tambah pengguna saya ganti J menu item tambah pengguna. Logout saya ganti J menu logout. Kemudian keluar aplikasi saya ganti J menu keluar. Data master saya ganti J menu dokter, saya ganti menjadi J menu item dokter. Kemudian untuk pasien saya ganti J menu item pasien. Transaksi saya ganti pemeriksaan saya ganti J menu item pemeriksaan. Laporan saya ganti di sini J menu item laporan dokter. Kemudian untuk ini laporan pasien. Untuk di sini saya berikan laporan transaksi. Yang terakhir info ada J menu item info. Nah, simpan dulu jangan lupa. Kemudian saya running. Ya. Saya run file. Semua saya running. Menunya sudah ada nanti sebuah menu. Sebuah menu utama dari aplikasi klinik yang telah kita buat. Nah, namun perlu diperhatikan sebenarnya klinik itu biasanya kan ada titelnya, kemudian otomatis membesar dan sebagai itu. Kita bisa otomatis nanti menu utama itu di full screen. Caranya Anda tambahkan di bagian bawah constructor init komponen, tambahkan satu fungsi yang digunakan untuk membuat menu utama tampil full screen. Caranya klik this set extended state, saya pilih di sini maximize board. Udah perhatikan this set extended state maximize board. Kemudian nanti menu utama saya berikan namanya, klik kanan di JFrame itu properties, nanti saya berikan nama misalkan aplikasi klinik sederhana menggunakan Java. Seperti itu. Jadi otomatis sudah ada judul dan juga otomatis sudah ada full screen-nya. Nah, seperti ini sudah ada. Nah, silakan Anda mau menambahkan shortcut, silakan, tidak masalah. Nah, biasanya kan di sini tuh ada sebuah background dan sebagainya. Anda bisa menambahkan background Jalabel atau kelas background program. Nah, tapi nanti itu saya ajarkan nanti. Saya akan menambahkan namanya J Desktop Pen.
Apa JDextoPen? JDextoPen itu artinya adalah sebuah konsep yang digunakan untuk membuat MDF form di Java. Nah, cara membuat mengambil JDextoPen itu adanya di bagian swing container, kemudian dipilih DextoPen. Nah, ini warna hitam memang. Ini kita proporsional sesuaikan dengan bentuk formnya biar nanti responsif. Kalau saya misalkan buat seperti ini nggak akan responsif karena lampirannya hanya setengah. Nah, seperti itu, hanya setengah, kan lucu, jelek tampilannya. Nah, biar nanti dia full screen sesuai dengan ininya. Ini jangan lupa untuk layoutnya free design, artinya sesuai dengan biar responsif. Kemudian ini saya besarkan, sesuaikan dengan bentuk JFrame-nya, layout dari JFrame. Nanti otomatis ketika saya besarkan, ketika saya running ikut memperbesar juga, kemudian saya kecil ikut memperkecil juga. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara memanggil form di dalam JDextoPen? Nah, ini beda sama yang aplikasi Java yang biasanya kita menggunakan JFrame. Nah, kalau untuk menggunakan konsep MDF form, caranya adalah saya akan misalkan saya membuat tampilan dari dokter ya, atau tampilan saya buat new di folder view new, kemudian nanti saya buat di sini namanya ya, bisa Anda pilih internal frame form. Kalau misalnya tidak ada, pilih order aja, cari yang order, bisa cari order, nanti cari swing GUI form, namanya internal frame form. Nah, di sini saya next, berikan nama misalkan VDoctor. Nah, misalkan desain VDoctornya nanti aja saya desain ya, nanti saya desain. Ini saya misalkan saya berikan nama dulu saja di title data dokter. Desainnya nanti setelah pertemuan selanjutnya, yaitu tutorial selanjutnya, karena lama nanti ya desainnya, kita buat desain sama juga buat formnya. Oke, saya simpan. Nah, ini kita akan memanggil tampilan dokter. Oke, misalkan saya tambahkan dulu label ini tampilan dokter, misalkan ya dokter. Kita akan memanggil tampilan dokter ini di menu. Nah, cara memanggilnya Anda bisa double klik di data masternya nanti ya. Di sini ada dokter, double klik di menu sub menu dokternya, double klik. Kita tambahkan beberapa coding di sini. Ini kan ada menu item dokter action form yang sudah otomatis terbuat. Saya akan menambahkan suatu fungsi di sini untuk memanggil tampilan dokter. Nah, caranya gampang sekali ya. Gampang sekali. Saya misalkan saya buat dulu. Nama DextoPen-nya ini adalah JDextoPen. Nah, bisa Anda ganti terserah. Kalau saya tidak ganti nggak masalah, sama satu ya. Saya akan buat yang pertama JDextoPen, di remove all, buat refine. Nah, kalau ada VDoctor ada tanda lampu merah-merah ini artinya belum diimport. Nah, kita klik aja, nanti otomatis ada add import for view di VDoctor. Artinya akan mengambil tampilan VDoctor yang berasal dari package view. Nah, akan menjadi objek baru namanya dokter. Anda boleh mengganti O, terserah. Mau ganti namanya Bejo, silakan ya. Akan namanya dokter. Kemudian saya buat dia tampil di JDextoPen tadi. Saya tampilkan ya. Dokter, set visible true, kemudian JDextoPen 1 add dokter. Ketika saya running, nanti saya klik data master dokter. Nah, udah ada. Nah, seperti ini tampilan dokter. Kalau saya klik lagi di sini, dokter lagi muncul lagi ya. Muncul. Nah, ini cuma satu tampilan dokternya, nggak bisa dua. Kalau mau tampilan dia nanti bisa berdua di dalam satu form ini Anda remove saja. Ya, remove all sama repaint itu kita matikan codingnya. Tapi ini akan menimbulkan duplikasi form. Contohnya gini. Saya klik data dokter, saya klik lagi data dokter, ada dua. Nah, seperti itu. Tergantung Anda enaknya gimana ya. Kalau saya hanya satu yang tampil di dalam menu utama. Tapi Anda perhatikan lagi ketika saya running file. Ketika data master pilih dokter, ini tampilannya berada di ujung. Ya, nggak tengah-tengah. Nanti gimana cara membuat dia tengah-tengah, itu ada codingannya.
tidak bisa klik kanan, properties tidak bisa. Ini karena beda ya, ini enter. Nah, maksud saya MDFM adalah ini menu utama. Ini adalah anak menunya, ini nggak bisa kemana-mana. Anak menunya atau form anak menu ini nggak bisa kemana-mana. Nah, seperti itu. Nah, cara membuat dia otomatis berada di tengah itu saya tambahkan suatu fungsi dulu ya. Set center screen namanya. Ini kalau Anda kecepatan Anda bisa pause videonya, jadi saya langsung ngomong aja, nanti Anda pause sendiri ya. Tanpa saya suruh. Saya buat ini jadi di tengah. Ini saya buat nah. Ya. Dimension parent saya jadi desktop pen 1 artinya mengambil ukuran dari desktop pen-nya. Kemudian child size-nya yaitu ukuran dari anaknya, itu kita ambil dibagi 2. Nah, ini tanda-tanda merah jangan panik, kita klik aja add info Java berarti ada dimension. Nah, otomatis kita simpan, kita running. Kita klik data master dokter. Otomatis sudah ada ya, tampilannya sudah jadi dan berada di tengah. Oke, mungkin itu adalah tutorial dalam membuat menu utama dan memanggil form. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.